Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Setiawati dari kelompok 4. Nah, di sini saya sebagai pembawa materi dari kelompok 4 ingin membawakan sebuah materi tentang masa pertengahan atau mulai munculnya nasionalisme politik. Namun sebelum kita memulai materi, aku mau kenalin anggota kelompok aku dulu nih. Yang pertama, tentunya ada aku, Adi Astiawati, lalu ada Nadine Nurkaila, lalu ada Marpael Candika, dan yang terakhir ada M. Putra Alfadri. Perkenalan sudah selesai, yuk kita lanjut ke materi. Berikut ini adalah list materi-materi yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada pembahasan tentang Indische Partij, yang kedua organisasi pemuda, yang ketiga organisasi perempuan Indonesia, dan yang terakhir ada pembahasan tentang Indische Sozial-Demokratische Vereniging. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu Indische Partij. Indische Partij didirikan pada 25 Desember 1912. Organisasi ini merupakan organisasi pergerakan nasional yang bersifat politik murni dengan semangat nasionalisme yang bertujuan untuk menanamkan rasa kebangsaan pada rakyat Indonesia. Lalu ada latar belakang didirikannya Indische Partij. Indische Partij dimulai dari kekecewaan Dr. Daus Dekker atau Danurjija Setiabudi terhadap diskriminasi dan ketimpangan status terhadap masyarakat Indonesia asli, masyarakat campuran Indonesia Eropa, dan juga Belanda. Di sisi lain, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara juga kerap mengeluarkan kritik dalam bentuk tulisan di media massa kepada pemerintah Belanda. Lalu ada tokoh-tokoh. Indische Partij didirikan oleh tokoh-tokoh yang dikenal dengan julukan 3 serangkai, yakni ada Daus Dekker atau Danudirjo Setiabudi, lalu ada Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, yang terakhir ada Cipto Mangunkusumo. Lalu ada tujuan dari Indische Partij. Secara umum, Indische Partij berperan penting dalam membangkitkan kesadaran politik dan juga nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Berikut adalah tujuan dari organisasi Indische Partij. Yang pertama, untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan. Yang kedua, menanamkan jiwa nasionalisme dan juga patriotisme rakyat guna memajukan tanah air. Dan yang terakhir, untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Lalu yang terakhir ada akhir perjuangan dari Indische Partij. Dalam perjalanannya, Indische Partij terus menyuarakan kesetaraan dan perlakuan tak adil Belanda kepada masyarakat Indonesia. Lantaran dianggap terlalu radikal dan membahayakan pemerintah Belanda, Daus Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga Suwardi Suryaningrat ditangkap dan juga dikenakan hukuman buang atau internir ke Belanda pada Agustus 1913. Kepergian tokoh 3 serangkai ini berpengaruh besar terhadap kegiatan Indische Partij. Dengan diasingkannya mereka, berakhirlah kiprah Indische Partij di Indonesia. Organisasi ini kehilangan basis masanya dan juga dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Materi selanjutnya yaitu organisasi pemuda. Budi Utomo adalah organisasi pelajar yang didirikan pada 20 Mei tahun 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa School Thought of Leading for Enhanced Arsen atau disingkat menjadi STOVIA. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Organisasi ini dianggap berperan penting dalam awal kebangkitan nasional Indonesia. Lalu ada latar belakang didirikannya Budi Utomo. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan kunjungan ke STOVIA dan bertemu para pelajar yang masih bersekolah di sana. Ia menyerukan gagasan-gagasan pada mereka untuk membentuk organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa. Selain itu, Sudirohusodo juga ingin mendirikan sebuah organisasi di bidang pendidikan untuk bisa membantu biaya orang-orang pribumi yang berprestasi dan juga mempunyai keinginan untuk bersekolah, tetapi terhambat karena tidak memiliki biaya. Gagasan ini menarik bagi pelajar dari sana, khususnya Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan juga Suradji Tirtonegoro. Selanjutnya, Sutomo bersama dengan Suradji mengadakan pertemuan dengan para pelajar STOVIA yang lain untuk membicarakan gagasan organisasi yang disampaikan oleh Sudirohusodo. Acara berlangsung tidak resmi di ruang anatomi milik STOVIA saat tidak ada jam pelajaran.
Pertemuan tersebut membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Perkumpulan Budi Utomo, sehingga Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Diketuai oleh Sutomo, berikut adalah susunan kepengurusan organisasi Budi Utomo. Diketuai oleh Sutomo, Wakil Ketua Sulaiman, Sekretaris 1 Suwarno, Sekretaris 2 Gunawan, Bendahara R. Angka, Komisaris Suwarno, Muhammad Saleh, Suraji, dan juga Gombrek. Lalu, tujuan utama Budi Utomo yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Jawa, Sunda, dan juga Madura tentang pentingnya merenungkan posisi mereka dalam masyarakat. Tujuan Budi Utomo antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyadarkan kedudukan masyarakat. Kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, mengembangkan kesenian dan juga kebudayaan. Keempat, mewujudkan kehidupan sebagai menjadi bangsa yang terhormat. Dan yang terakhir, untuk mengatasi perbedaan sosial. Selanjutnya, ada materi tentang organisasi perempuan Indonesia. Pada awal abad ke-20 Masehi, eksistensi organisasi pergerakan perempuan di Indonesia muncul sebagai respons terhadap penerapan kebijakan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Politik etis menciptakan pembaharuan-pembaharuan identik dengan unsur modernitas. Pada tahun 1912, organisasi perempuan pertama, yaitu Putri Mardika, didirikan dengan tujuan membimbing pendidikan perempuan Bumi Putra dan juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Lalu ada latar belakang didirikannya Putri Mardika. Pada tahun 1913, Kartini Fonds didirikan dengan tujuan memajukan pendidikan perempuan Bumi Putra melalui pendirian Sekolah Kartini di Semarang dan juga Jakarta. Munculnya organisasi pergerakan perempuan di Indonesia berkaitan dengan penerapan kebijakan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Penerapan politik etis pada awal abad ke-20 Masehi telah menciptakan banyak pembaharuan-pembaharuan penting yang identik dengan unsur modernitas. Pada tahun 1912, muncul organisasi perempuan pertama di Indonesia bernama Putri Mardika. Putri Mardika bertujuan untuk membimbing perempuan Bumi Putra dalam menempuh pendidikan. Selain itu, Putri Mardika juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perempuan Indonesia. Putri Mardika menerapkan program beasiswa untuk menunjang pendidikan kaum perempuan Bumi Putra. Organisasi ini juga aktif dalam menerbitkan majalah Putri Mardika untuk menyebarluaskan gagasan perempuan berdikari. Berikut adalah tokoh-tokoh utama penggerak organisasi Putri Mardika. Yang pertama ada Sabarudin, lalu ada Raden Ajeng Sutina, lalu Joyo Pranoto, yang keempat ada Raden Rara Rukmini, yang terakhir ada Sadikun Tondokusumo. Tujuan pergerakan organisasi perempuan di Indonesia adalah untuk memajukan status perempuan pribumi di bidang sosial, politik, dan juga pendidikan. Dengan begitu, perempuan-perempuan Indonesia mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu Indische Sozial-Demokratische Vereniging atau ISDV. Indische Sozial-Demokratische Vereniging atau ISDV adalah organisasi politik berhaluan Marxisme-Leninisme pertama yang berdiri di Hindia Belanda. Organisasi ini didirikan di Surabaya pada 9 Mei 1914 oleh Henk Sneevliet dan tokoh sosialis lainnya. ISDV menjadi cikal bakal berdirinya Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920. Lalu ada latar belakang didirikannya ISDV. Pendirian ISDV atau Indische Sozial-Demokratische Vereniging pada tanggal 9 Mei 1914 di Surabaya merupakan respons terhadap ketidakpuasan dan kesadaran politik di kalangan buruh, petani, dan juga pelajar di Hindia Belanda yang hidup dalam kemiskinan dan penindasan kolonial. Dipengaruhi oleh ideologi sosialisme dan komunisme yang berkembang di Eropa, tokoh seperti Henk Sneevliet
mendirikan organisasi ini sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat dengan menjadi organisasi pertama yang menyatakan sebagai organisasi berbasis Marxis di Hindia Belanda. Beberapa tokoh penting dalam ISDV adalah Henk Sneevliet, Simeon Dassona, dan Sneevliet Jr. Mereka semua merupakan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak sosial di Hindia Belanda melalui ISDV. Lalu, ada tujuan dari ISDV. Yang pertama, memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi rakyat Hindia Belanda. Kedua, menciptakan kesadaran politik di kalangan buruh, petani, dan juga pelajar terhadap kondisi penindasan kolonial. Yang ketiga, menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Yang ketiga, menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Yang keempat, mengadopsi prinsip-prinsip sosialisme dan komunisme yang berkembang di Eropa. Dan yang terakhir, membangun solidaritas di antara kalangan rakyat untuk bersatu dalam perjuangan politik dan juga sosial. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.